Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kuliah usaha tani dengan topik atau pokok bahasan penelitian usaha tani. Kemarin tadi sudah saya sampaikan di bagian pertama. Di bagian pertama itu sampai di materi kesediaan petani untuk memberikan informasi. Selanjutnya, saya lanjutkan ke bagian berikutnya adalah tahapan penelitian usaha tani. Nah, tahapan penelitian usaha tani, kita mulai dari tahap pertama, yaitu penetapan dan pemilihan daerah penelitian. Nah, penetapan dan pemilihan daerah penelitian ini termasuk di dalamnya lokasi, yaitu menyangkut lokasi geografis. Lokasi ini merupakan faktor dominan. Ya, jadi lokasi di sini adalah lokasi geografis yang merupakan faktor yang sangat dominan berpengaruh terhadap keberhasilan usaha tani. Ya, geografis itu sangat berpengaruh terhadap keberhasilan usaha tani di daerah atau di suatu daerah. Kemudian tahap pertama itu juga kalian harus menentukan waktu penelitian. Waktu penelitian itu sebaiknya disesuaikan dengan musim. Jadi waktu penelitian itu disesuaikan dengan musim. Jangan sampai kalian mau penelitian usaha tani pas sudah selesai musim panen atau pas ada waktu musim di mana lahan diberokan, tidak diusahakan. Nah, itu tidak valid untuk melakukan suatu penelitian usaha tani karena kalian hanya mendapat informasi saja tanpa melihat fakta di lapangan. Jadi sebaiknya kalau mau melakukan penelitian usaha tani harus perhatikan musim tanam. Ya. Pas mulai musim tanam, mulai lakukan penelitian usaha tani. Atau boleh tidak apa-apa, musim tanam sudah berjalan 1 atau 2 minggu, boleh kemudian nanti datang ambil data berikutnya lagi pada saat perawatan atau pemeliharaan usaha tani. Ya, jadi tahap pertama adalah penentuan lokasi, kemudian musim yang tepat harus diperhatikan. Kemudian tahap kedua adalah tahap deskripsi dan diagnosa. Jadi kalian harus mendeskripsikan dan juga mendiagnosa. Mendeskripsikan atau menggali pemahaman lingkungan usaha tani. Harus bisa mendeskripsikan. Oke. Jadi di sini yang dimaksudkan dengan deskripsi dan diagnosa itu adalah menggali pemahaman lingkungan usaha tani. Jadi pemahaman lingkungan usaha tani, ini ya, lingkungan usaha tani, dan sistem yang mendukung. Serta pengaruhnya terhadap pengambilan keputusan. Nah, ini yang paling penting adalah pengambilan keputusan petani yang terdiri dari faktor fisik, faktor biologis, sosial, ekonomi, pembatas, dan penghambat. Itulah tingkat pengambilan keputusan petani. Ini kalian sudah pelajari di bab-bab sebelumnya. Mudah-mudahan kalian sudah memahami dan mengerti faktor fisik itu apa, biologis itu apa, sosial ekonomi itu apa, faktor-faktor pembatas dan faktor penghambat. Jangan lupa ya, nanti diperhatikan lagi, dibaca lagi kuliah-kuliah sebelumnya. Nah, untuk dapat memahami lingkungan usaha tani dan sistem serta pengaruhnya terhadap tingkat pengambilan keputusan petani tadi, keputusan petani untuk faktor fisik, biologis, sosial ekonomi, pembatas, dan penghambat, kalian harus melakukan beberapa kegiatan. Jadi tidak hanya lihat saja, tidak hanya duduk di depan membaca buku referensi atau datang ke
lokasi lapang tanpa menggunakan teori-teori atau pengamatan lebih mendalam, tetapi kalian harus mengumpulkan data dasar. Dari mana data dasar itu? Ya dari petani, dari balai desa, dari kantor-kantor pemerintahan. Itu kalian mengumpulkan data dasar. Kemudian kalian harus mendiagnosa hasil studi lapang. Setelah kalian turun lapang, kalian dapat data, kalian diagnosa hasil studi lapang tersebut. Setelah mendiagnosa hasil studi lapang, datanya dianalisa. Ya, analisa data dasar tadi. Jadi sudah dapat data dasar, sudah dapat data studi lapang, dianalisa data tersebut. Saya ulang sekali lagi. Kegiatan yang harus dilakukan adalah 1, pengumpulan data dasar. Nah, baik-baik ya, data dasar, kemudian studi lapang. Kemudian data dasar dan data studi lapang itu dianalisa. Setelah dianalisa, baru kalian bisa menetapkan prioritas dan arah penelitian. Nah, dari sini udah bisa nih menetapkan mau penelitian yang diprioritaskan apa, arahnya kemana mau penelitian ini. Penelitian ini mau melihat pengaruh usaha tani terhadap kesejahteraan petani, atau pengaruh usaha tani terhadap pendapatan petani, atau pengaruh pengambilan keputusan petani terhadap pendapatan petani, atau mau melihat pola pengeluaran rumah tangga petani. Banyak sekali arah penelitian. Arah-arah penelitian ini tergantung dari data dasar dan data hasil studi lapang. Gitu ya. Saya lanjut. Lanjut ke Nah, dari data tadi untuk tahap kedua, saya ulang sekali, yang pertama adalah menggali pemahaman. Ya, pemahaman lingkungan ya, lingkungan dan sistem. Yang kegiatannya ada 4 kegiatan tadi, yaitu data dasar, studi lapang, analisa data dasar dan studi lapang, kemudian membuat prioritas atau arah penelitian. Nah, untuk tahap kedua, kegiatan yang kedua yang kalian akan lakukan adalah menganalisa sistem usaha tani. Mudah-mudahan pemahaman tentang sistem usaha tani sudah kalian mengerti, sudah kalian paham. Ya. Nah, lihat sini, jadi analisa sistem usaha tani itu terdiri dari pilihan cabang usaha dan hubungan antar cabang usaha. Jadi pilihan cabang usaha. Apa yang dimaksudkan dengan pilihan cabang usaha? Nah, pilihan cabang usaha, contoh di sini adalah misalnya seorang petani di satu daerah atau satu desa, biasanya dia melakukan usaha tani itu tidak hanya satu cabang usaha. Contoh, dia menanam padi, usaha tani padi, ya, tanam padi. Kemudian bisa juga dia ternak kambing, ayam atau kambing. Bisa juga dia punya usaha tani sayuran, nanam sayur. Ada juga dia punya tanaman pangan. Misalnya punya kebun singkong atau pisang. Ini merupakan cabang-cabang usaha tani. Ini keempat ini merupakan cabang usaha tani. Jadi memilih cabang usaha dan hubungan antar cabang usaha tani tersebut. Tanam padi, punya ternak ayam, makanya ada yang disebut adalah mina padi, itu tanam padi dan ternak ikan. Ada yang disebut dengan tumpang sari, ada tanaman padi. Tidak tumpang sari, tidak padi ya. Tumpang sari itu biasanya tanaman pangan dan sayuran atau sayuran dengan sayuran. Itu tumpang sari. Jadi tidak hanya satu cabang usaha tani yang dilakukan oleh seorang petani. Seorang petani biasanya melakukan banyak cabang usaha tani. Nah, di sini akan terlihat mau memilih cabang usaha tani mana. Gitu ya.
Jadi analisis sistem usaha tani. Sistem usaha taninya mau sistem usaha tani apa? Sistem usaha tani yang teori yang sudah saya sampaikan di pertemuan pertama, atau kalau yang belum ketemu saya di pertemuan pertama di pendahuluan, mungkin sudah diberikan oleh Bu Titi tentang sistem usaha tani. Oke, jadi pertama, analisa sistem usaha tani yang pertama adalah pilihan cabang usaha tani dan hubungan antar cabang usaha. Yang kedua adalah faktor produksi. Faktor produksi itu apa? Faktor produksi itu yang pertama lahan atau alam, kalau dalam usaha tani ya, alam. Yang kedua adalah tenaga kerja, yang ketiga adalah modal. Nah, itu faktor produksi. Oke, ditambah dengan pengelolaan, jadi mengelola faktor produksi tersebut. Pengelolaan. Artinya apa? Bagaimana seorang petani dapat mengelola lahan, tenaga kerja, dan modal untuk mendapatkan hasil produksi, ya, atau output. Jadi kelola, memanage. Jadi faktor produksi usaha tani itu adalah alam, tenaga kerja, modal, dan pengelolaan. Di sini ya, termasuk faktor produksi. Jadi kalian harus analisa faktor produksinya, alam atau lahan. Saya tidak mengatakan lahan atau tanah, tidak. Tetapi alam. Alam ini yang dominan dipakai adalah lahan pertanian, karena lahan dengan tanah berbeda. Kalau kita melihat dari sisi lahan, adalah kita melihatnya secara horizontal, itu lahan. Ada berapa hektar lahan, gitu ya, berapa are itu lahan. Kalau kita berbicara lahan ya. Kalau berbicara tanah, kita melihat tanah dari sisi secara vertikal. Vertikalnya, jadi ada lapisan-lapisan tanah, topsoil, dan seterusnya ke bawah. Itu nanti kalian dapat kuliah ilmu tanah di mata kuliah ilmu tanah mengenai tanah. Jadi kalau usaha tani kita melihat hanya secara mendatar atau horizontal, yaitu lahan. Nah, mengapa dalam usaha tani kita menggunakan istilah alam? Karena bukan hanya lahan, tetapi iklim juga berpengaruh. Ya. Kemudian suhu udara juga berpengaruh, kelembaban juga berpengaruh. Di situ ada suhu, iklim, kelembaban, ada lahan, ada tanah. Itu semua masuk dalam salah satu faktor produksi usaha tani. Baik, jadi yang kedua adalah analisa sistem usaha tani. Analisis sistem usaha tani ini terdiri dari pemaparan lingkungan petani, lingkungan ekonomi, lingkungan budaya, sistem usaha tani. Oke. Jadi harus ada lingkungan petani seperti apa, lingkungan ekonomi dan budaya petani seperti apa, kemudian sistem usaha taninya seperti apa. Yang sistem usaha tani itu terdiri dari tadi pilihan cabang usaha tani atau hubungan antar cabang usaha tani. Yang kedua faktor produksi usaha tani. Yang ketiga pengelolaan usaha tani. Oke. Yang keempat persepsi dan cara petani mengambil keputusan. Oh, saya ulang masuk lagi ke pengelolaan usaha tani, saya balik ya. Nah, pengelolaan usaha tani termasuk di dalamnya memanage, mengelola. Nah, ingat kalian sudah mempelajari mata kuliah dasar-dasar manajemen. Fungsi manajemen itu perencanaan, pengorganisasian, planning, planning, staffing, organizing, controlling, directing. Nah, itu posisi. Oke. Nah, pengelolaan ini mulai dari perencanaan atau planning. Planning itu petani itu harus membuat rencana. Rencana apa? Rencana kapan dia mau memulai tanam. Rencana. Itu waktu.
rencana waktunya mau kapan. Rencana kedua, dia harus merencanakan dia harus menanam tanaman apa. Itu cabang usaha apa, itu rencana juga. Rencana ketiga, kalau memang dia sudah menentukan membuat persiapan perencanaan untuk menanam padi misalnya, dia mau mulai nanti di awal musim tanam misalnya, terus benih yang akan digunakan itu benih apa, benih unggul atau benih biasa, itu planning perencanaannya. Sudah itu tenaga kerja yang akan digunakan itu tenaga kerja yang mana, tenaga kerja keluarga atau tenaga kerja luar keluarga. Oke. Misalnya untuk pengolahan tanah, pengolahan lahan, maksud saya bukan pengolahan tanah ya, pengolahan lahan. Petani tersebut merencanakan mau mengolah lahan menggunakan bajak sapi atau kerbau, atau menggunakan traktor, atau menggunakan alat lain. Itu perencanaan. Semua harus direncanakan oleh petani. Itu baru planning. Kalau sudah tanam, sudah perawatannya bagaimana? Harus planning. Sudah itu, nanti panennya harus bagaimana? Dia sudah rencanakan semua sampai dijualnya nanti kepada siapa, berapa banyak dijual dari panennya. Itulah yang dimaksudkan dengan pengelolaan usaha tani. Jadi belajar pengelolaan usaha tani adalah belajar manajemen usaha tani. Baik, lanjut ke poin D adalah persepsi dan cara petani mengambil keputusan. Nah ini, setiap petani atau setiap daerah itu berbeda cara pengambilan keputusan oleh petani. Oke, jadi ada yang mengambil keputusan misalnya untuk menggunakan benih. Ya udah dia tidak usah menggunakan benih unggul, menggunakan benih dari hasil panen yang disisihkan. Biasa petani kalau panen menyisihkan sebagian panennya yang dianggap baik, panen produk yang dianggap baik itu disisihkan untuk menjadi benih. Itu kalau di luar padi ya. Kalau padi tetap benihnya dibeli. Oke. Misalnya singkong, mereka tidak beli benih lagi. Atau sayuran, buncis, mereka akan buat benih sendiri. Ketimun atau ya timun, petani akan buat benih sendiri. Gitu. Jadi persepsi mereka dalam mengambil keputusan. Contoh tadi keputusan adalah menentukan benih. Kemudian keputusan mereka menjual. Petani itu menjual hasil usaha taninya rata-rata adalah dengan cara menjual kepada pedagang pengumpul. Dengan cara langsung dibayar di kebun. Artinya yang panen bukan petani tetapi pedagang pengumpul. Itu kadang-kadang mereka mengambil keputusan sebegitu karena mereka punya persepsi bahwa kalau mereka yang panen akan mengeluarkan biaya, waktu, tenaga. Tetapi kalau pedagang pengumpul yang manen udah mereka terima bersih. Nggak usah mikir panen, nggak usah mikir capek-capek mengeluarkan tenaga, mengeluarkan biaya, dan sebagainya. Tahu terima bersih. Tapi risikonya harganya pasti lebih murah. Itu kadang kita dengar atau berita harga di petani itu hanya sekitar, misalnya yang di pasar harganya Rp100 per kilogram. Dari petani itu harganya mungkin cuma Rp40. Sangat kecil. Ya, hal ini karena pedagang pengumpul itu juga mengeluarkan banyak biaya dan juga mempunyai risiko-risiko yang besar. Hasil-hasil pertanian ini mempunyai banyak risiko. Nanti kita lanjutkan ke pokok-pokok bahasan selanjutnya. Baik, kalau sudah analisa sistem usaha tani, kita lanjutkan ke identifikasi. Kita mengidentifikasi, nanti masuk ke dalam identifikasi masalah. Masalahnya apa sih?
Masalahnya adalah petani tidak punya biaya, kurang biaya misalnya. Misalnya setelah kita dapat contoh ada, petani tidak punya uang tersedia untuk biaya usaha tani misalnya, masalah itu. Oke, masalahnya itu berdasarkan data tadi ya, yang kita sudah dapat tadi. Sudah kita tentukan masalah, terus kesempatan kita tentukan. Kapan kita mau melakukan penelitian usaha tani. Setelah itu, kita melakukan pra-penelitian usaha tani. Maksudnya setelah pra-penelitian adalah kita sudah menyusun kuesioner, daftar pertanyaan, kita turun penelitian ke petani. Berdasarkan prioritas tadi, kita turun penelitian. Nah, dari situ masih dikatakan pra, karena data itu juga harus kita validasi. Kalau memang valid, kita lanjutkan penelitian. Kalau tidak valid, kita perbaiki data-data atau kuesioner-kuesioner tersebut. Oke, agak rumit ya, Ibu udah masuk dengan penelitian usaha tani. Tapi ya nggak apa-apa. Ini banyak yang suka penelitian usaha tani. Saya bimbingannya banyak nih. Jadi saya tahu rumit tapi banyak mahasiswa yang tertarik. Nah, tahap ketiga adalah menyusun kerangka penelitian. Menyusun kerangka penelitian. Dari tadi informasi dari tahap diagnosa, umpan balik, uji ke petani. Tadi kan sudah sampai kita uji tadi, validasi artinya gitu ya, memvalidasi waktu pra penelitian. Oke, kita buat kerangka penelitian. Nanti kalian dapat cara membuat atau menyusun kerangka penelitian lebih detail di mata kuliah metodologi penelitian. Ini hanya saya berikan khusus untuk penelitian usaha tani, ya. Jadi menggunakan informasi di sini ya, informasi, kemudian uji coba. Kemudian penjabarannya harus punya rekan kerja, adalah tim ya, tim, prioritas penelitian, kemudian hipotesa, menentukan hipotesa. Kita bahas di dalam penelitian usaha tani lebih mendalam. Oke, ini adalah tahap penyusunan kerangka penelitian. Satu tadi adalah menggunakan informasi, penjabaran, kemudian evaluasi. Kita evaluasi dulu, evaluasi untuk pemecahan. Oke. Alternatif pemecahan berdasarkan kepada lingkungan petani. Nah, kita lihat lingkungan petani ini harus dilihat. Seperti apa lingkungan petani, lingkungan ekonomi, lingkungan sosial, lingkungan budaya di sana. Lingkungan ekonomi itu apa? Tingkat pendapatan petani di sana. Taraf hidup petani, kesejahteraan petani. Itu lingkungan ekonomi. Oke, kemudian lingkungan sosial. Agamanya apa? Tingkat pendidikannya apa di sana? Sosial budaya ya. Budaya itu agama, kebiasaan-kebiasaan mereka, tingkat pendidikan. Harus lihat pemecahan berdasarkan tersebut ya. Jadi lingkungan petani, pengelolaan yang diperlukan seperti apa, pengaruhnya apa, mau lihat bentuk pengaruhnya, bentuk pengaruh positif atau pengaruh negatif. Okay. Kemudian dampak pengaruhnya terhadap petani bagaimana, sikap sosial petani. Okay. Baru kita menentukan hipotesis. Kita akan uji hipotesis. Hipotesis misalnya, benih unggul berpengaruh terhadap produksi usaha tani. Contoh hipotesisnya begitu. Oke, kita contoh hipotesis. Contoh hipotesis. 1. Tenaga kerja berpengaruh, misalnya ya, positif terhadap produksi dan pendapatan usaha tani.
Misalnya gitu ya. Contoh hipotesis atau hipotesa ya. Oke. Contoh 1, tenaga kerja berpengaruh positif terhadap produksi dan pendapatan usaha tani. Contoh, bisa juga lain, benih unggul gitu ya. Bisa juga lingkungan sosial berpengaruh terhadap pendapatan usaha tani. Misalnya gitu ya. Nah, itu contoh hipotesis. Nanti hipotesis ini kita uji dengan menggunakan uji hipotesis berdasarkan data yang sudah kalian miliki. Baik, lanjutnya. Oke, itu tadi untuk tahap ketiga. Sudah tahap ketiga, ada 3 poin, 4 poin, 5 kalau nggak salah ya. Oke. Nah, poin keempat, membuat desain penelitian. Nah, kalau sudah desain penelitian ini, saya ulangi sekali lagi ya, nanti metodologi penelitian, mata kuliah metodologi penelitian akan kalian dapat. Di situ akan kalian pelajari bagaimana melakukan satu penelitian secara umum. Ini saya hanya menjelaskan penelitian usaha tani. Desain. Oke, membuat desain itu terdiri dari pemilihan metode. Ya, metode penelitiannya mau menggunakan metode apa di sini? Ya, survei misalnya ya. Nah, atau kalian mau menggunakan data primer atau data sekunder, bisa. Kalau data primer berarti kalian harus turun ke petani. Data sekunder kalian cukup mengambil data-data di instansi pemerintah yang berwenang. Kriteria produktivitasnya seperti apa? Oke. Desainnya. Petani contoh, bagaimana menentukan petani contoh? Sebenarnya bukan petani contoh ya, responden. Lebih tepatnya adalah responden. Petani contoh atau responden. Tidak mungkin semua petani kita jadikan responden, tapi kita harus menentukan responden. Nanti dalam, saya katakan lagi, menentukan responden ada caranya. Terus menguji, tipe pengujiannya seperti apa ujinya. Uji cobanya seperti apa, metode analisanya seperti apa. Nanti dipelajari lebih lanjut. Oke. Ingat ya, jangan pakai penentuan petani contoh. Sebenarnya bukan, kata contoh saya itu kurang setuju. Ini saya mengambil dari buku ya. Kalau contoh itu lebih tepatnya untuk benda mati ya, contoh. Kalau untuk petani atau untuk manusia, lebih baik kita menggunakan istilah responden. Yang kelima adalah membuat draft rencana kerja yang komprehensif. Harus buat draftnya jelas. Tujuannya apa? Tujuan penelitiannya apa? Seperti itu ya. Metodenya bagaimana? Metode itu untuk menjawab tujuan. Ingat ya, dalam membuat metode itu untuk menjawab tujuan. Jadi kalau tujuannya mau mengetahui berapa besar biaya usaha tani padi, berarti harus menggunakan metode yang tepat untuk menghitung biaya usaha tani padi. Ada metodenya. Kemudian dievaluasi tahapan kerjanya, harus dievaluasi, dilakukan jadwal kegiatan dan penentuan personalia. Siapa saja. Biasanya kalau melakukan penelitian turun lapangan itu nggak bisa sendiri. Kalau sendiri nanti 6 bulan baru selesai penelitian. Jadi menentukan personalia, cari tenaga bantu atau biasa disebut enumerator untuk membantu melakukan penelitian. Turun mengambil data koresponden. Nah, untuk mengambil data penelitian dalam usaha tani yang menggunakan data primer, itu
kita harus membuat daftar pertanyaan. Alatnya adalah daftar pertanyaan atau kuesioner. Tadi sudah saya katakan bahwa kuesioner itu harus diuji coba. Coba dulu, jadi tahap pra-penelitian uji coba kuesioner. Setelah kuesioner dibuat, diuji coba dulu. Uji coba kalau valid, kita bisa lanjutkan penelitian. Artinya kalau kuesionernya valid ya, kita bisa lanjutkan penelitian. Tetapi kalau kuesionernya tidak valid, berarti kita evaluasi lagi. Mana pertanyaan-pertanyaan atau pernyataan-pernyataan yang tidak dimengerti oleh petani, yang tidak jawab oleh petani, yang tidak dibutuhkan untuk penelitian tersebut. Oke. Nah, uji coba kuesioner ini tujuannya adalah untuk melihat intensitas kerja pewawancara, untuk melihat intensitas kerja pewawancara, informasinya lengkap atau tidak, penyusunan daftar pertanyaan tadi ya. Jadi selain penyusunan daftar pertanyaan, pengorganisasian daftar pertanyaan, kemudian divalidasi. Jadi kalau mau membuat kuesioner harus mengikuti sistematika yang benar. Nah, nanti kalau ke petani, kalian mau wawancara dengan petani menggunakan kuesioner, ada cara tersendiri. Jangan kalian datang-datang ke petani, langsung minta ke petani, Pak, saya mau wawancara. Nah, begitu. Itu tadi di part pertama saya sudah jelaskan bagaimana kalian menghadapi petani. Harus memahami dulu lingkungan sosial budaya petani tersebut, harus bertutur kata yang baik, harus beretika yang baik, sehingga kalian bisa mendapatkan data-data yang valid. Oke. Nah, kalau mau tanya luas lahan usaha tani Bapak atau luas lahan sawah Bapak, berapa ya? Berapa hektar atau berapa are? Nah, petani itu biasa menjawab bukan hektar atau bukan are, tapi ada 1 petak, 2 petak. Nah, gitu. Ya, ada mereka nggak tahu, mereka punya luas berapa meter persegi. Mereka hanya tahu 1 petak atau 2 petak, jadi berpetak-petak. Gitu. Nah, untuk keperluan analisa usaha tani tidak bisa dianalisa per petak. Harus per hektar. Dikonversi ke hektar. Nah, untuk mendapatkan data valid terkait luas lahan, kalian harus melihat lahannya ke lahan tersebut. Nggak usah bawa meteran untuk ukur. Nanti dikira kalian mau beli tanah tersebut nih. Kalau kalian bawa meteran untuk ukur sawah, luas sawah. Ya. Bagaimana cara mengukurnya? Itu ada trik-trik tertentu. Kalian ke sana, kalian ukur saja, ini cara yang biasa saya pakai, dan saya juga diajarkan cara ini, saya pakai, itu lebih caranya cukup baik. Kalian ukur langkah kaki kalian, 1 langkah itu berapa senti. Sudah punya masing-masing orang sudah tahu 1 kali melangkah itu berapa senti. Oke, nah kalian ke lahannya, kalian jalanlah dari sisi kiri, jadi jangan semua, kalau semua kan cukup 2 sisi aja, panjang dan lebar. Kalian jalan dari sisi 1, panjangnya berapa langkah, lebarnya berapa langkah. Gitu ya. Nah, kalau sudah dapat panjang berapa langkah dicatat, luas petaknya segini, panjang sekian langkah, lebar sekian langkah. Oke. Untuk mengetahui berapa meternya, kalian kali dengan 1 langkah kalian berapa sentimeter. Dikalikan, dapat pasti. Begitu ya. Karena kalau kalian bawa meteran ke sawah petani, terus kalian ukur, itu akan timbul persepsi lain. Wah, Pak Oding mau jual sawah, begitu nanti. Orang dari kota sudah datang mau membeli sawahnya misalnya gitu, rame nanti, semua pada nawarin lahan ke kalian kalau untuk melakukan penelitian
usaha tani. Baik, untuk part kedua, sampai di sini dulu ya. Dipelajari baik-baik. Saya tidak berikan yang banyak-banyak. Nah, kalau banyak takut nanti kalian agak bingung ya. Takut kalian tidak bisa pelajari dengan baik. Tolong pelajari dengan baik ya. Nanti kita lanjutkan ke part ketiga.